Oke, saudara. Pada hari ini saya akan sharing dengan tema Fruitful Life, hampir sama dengan temanya Shine Women Conference ya, saudara. Dan tema bulan ini adalah Excellent Life, saudara. Hidup yang excellent. Dan hidup yang excellent adalah hidup yang berbuah menurut firman Tuhan. Langsung saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 9 dan kemudian nanti dilanjutkan dalam ayat yang ke-18. Dikatakan, dan ia, Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang berapa? 30 kali lipat. Nah, arti perumpamaan ini dari ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, ketika setiap orang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat berikutnya dikatakan, ayat 23 dikatakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya kira perumpamaan tentang penabur ini setiap kita sudah pernah mendengarnya. Penabur menabur benih, ya, ada 4 jenis tanah, ya, tanah yang keras di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Saudara. Nah, dalam perumpamaan ini ada 3 objek yang perlu kita sadari, yaitu satu, penabur itu siapa? Penabur itu Tuhan sendiri, yang selalu berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya, itu penabur itu. Dan benih itu adalah firman Tuhan. Ya, ini perumpamaan, dan tanah itu adalah hati kita. Jadi siapa yang menabur itu Tuhan sendiri. Menabur apa? Firman-Nya. Dan tanahnya itu adalah hati kita. Tuhan mungkin kita tidak sadar, dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, dia menyuarakan suaranya, dia menyuarakan firman-Nya. Itu mungkin dari orang tua kita, dari kebaktian, dari anak-anak kita, dari saudara kita. Kebenaran-kebenaran itu yang disuarakan itu. Tapi seringkali kita tidak sadar akan hal itu. Saudara, kenapa perumpamaan ini penting? Karena perumpamaan ini adalah bagaimana proses firman Tuhan itu yang luar biasa itu sanggup mengubah kehidupan kita. Ya, sanggup merombak hati kita sehingga hati kita itu bisa berbuah dalam kehidupan kita. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan aku nggak bisa berubah, atau orang itu mengatakan aku sudah tidak begini, orang itu tidak bisa berubah, salah saudara. Yang bisa mengubah hati adalah Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu mempunyai kekuatan untuk mengubah. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi dari perumpamaan ini kita tahu bagaimana prosesnya kehidupan kita itu berbuah karena firman Tuhan yang luar biasa itu
masuk dalam hati kita dan membawa transformasi yang luar biasa. Begitu pentingnya perumpamaan ini. Ya, sampai cerita yang sama dari Injil yang lain dikatakan demikian. Markus 4 ayat 13 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ya, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini, yaitu perumpamaan tentang penabur. Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain. Artinya saudara, ini adalah prinsip dasar yang harus kita mengerti. Saudara. Kalau kita tidak mengerti bagaimana firman itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, bagaimana kita bisa belajar tentang hal-hal yang lain, kebenaran-kebenaran yang lain. Saudara. Itu yang Tuhan Yesus ingin tekankan. Jadi pentingnya mengerti prinsip bagaimana prosesnya kita mengalami transformasi melalui firman Tuhan. Bagian yang pertama adalah firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu jangan kita remehkan, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tuhan menciptakan alam semesta ini melalui firman-Nya. Firman itu luar biasa. Yang tidak ada menjadi ada, itulah kemampuan firman itu. Dalam Alkitab banyak sekali, saudara, ini contoh saja, ya, bahwa banyak sekali yang bisa dimunculkan dari firman Tuhan. Saudara, yang saya cantumkan ini adalah hanya sebagian kecil, saudara. Kalau kita mau mendapat hikmat dari Tuhan, kita akan mendapat hikmat dari firman-Nya. Kalau iman kita ingin dikuatkan, firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau hidup kudus, tidak lain dan tidak bukan, itu dari firman Tuhan, menjagai kehidupan kita melalui firman-Nya. Saudara, kalau kita mau berperang melawan setan, firman Tuhan adalah pedang roh, katanya begitu, yang bisa melawan penguasa di udara. Ya, itu semuanya. Jadi kita belajar bahwa tidak satu pun hal yang rohani yang bisa muncul dalam kehidupan kita di luar firman Tuhan, tidak mungkin, saudara. Ya, kehidupan hati kita ini kalau mau diperbarui dan mau menjadi satu hati yang luar biasa, hati yang di mana kerohanian kita itu muncul dengan baik, itu asalnya dari firman Tuhan, tidak ada dari yang lain. Ya, jadi itu penting sekali, apalagi dalam 2 Timotius 3:16 ini, saudara, dikatakan begini. Ini ayat hafalan dalam dasar kekristenan. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya firman Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah orang. Kalau kita jabarkan lebih detail lagi, lebih gamblang lagi, saudara, ya, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, itu memberikan pengetahuan kepada kita. Betul nggak, saudara? Kalau menyatakan kesalahan, firman Tuhan bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi memberikan koreksi. Ya, ada banyak orang yang mungkin nggak merasa bersalah, tapi firman Tuhan bisa mengoreksi kita. Dan kemudian memperbaiki kelakuan, tentunya itu firman Tuhan itu membawa perubahan sikap dalam kehidupan kita, sehingga kita itu bisa hidup dalam kebenaran. Ya, bukan hanya pengetahuan, ada koreksinya, mengubah attitude kita, sehingga kita itu bisa hidup dalam kebenaran. Itu firman Tuhan luar biasa itu. Jadi itu, nah saudara, jadi fruitful life, apa yang disebut fruitful life? Ya, yaitu kehidupan berbuah bukan hanya berarti membawa hasil dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan saja, ya, tetapi juga berarti satu hidup yang membawa perubahan dari apa yang firman Tuhan lakukan di dalam diri kita, sehingga hidup kita menyerupai Kristus. Itulah the fruitful life. Jadi hidup yang berbuah itu bukan hanya buah dari atau hasil dari apa yang kita lakukan saja, tetapi apa yang firman Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita dengan mengubah
manusia batiniah kita sehingga kita bisa memiliki kehidupan seperti Kristus. Itulah kehidupan yang berbuah menurut perumpamaan penabur ini, saudara. Jadi it is not a matter what we do, but it is a matter who we are. It's a matter who would we become. Saudara. Bukan hanya apa yang kita lakukan, jadi kita ini berubah menjadi apa. Nah itu yang penting. Saudara pergi ke gereja, dikasih firman terus, sehingga apa? Kita bisa melayani, itu baik semuanya. Melakukan apapun pelayanan ini, pelayanan itu, baik semuanya. Tapi lebih daripada itu, kita mendengar firman Tuhan, supaya kita ini berubah, sehingga kehidupan kita itu menyerupai Kristus. Itu terlebih penting lagi ya. Bukan what we do, tapi who we are ya. Oke, saudara. Nah, kita lihat sekarang, memang firman Tuhan itu luar biasa. Ya, membawa transformasi, tetapi saudara, sebelum membawa transformasi itu harus melalui hati kita. Ini yang penting, saudara. Jadi hati kita ini menjadi faktor utama apakah firman yang luar biasa ini bisa membawa hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, itu tergantung bukan kekuatan firman saja, tetapi what happened in our heart. Apa yang terjadi di dalam hati kita ini, saudara. Nah masalah hati ini, firman Tuhannya sudah luar biasa kan, tapi masalah hati, banyak kehidupan, memang sebetulnya gini, kalau firman-Nya luar biasa itu sebetulnya hal-hal yang luar biasa bisa muncul dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali hal yang luar biasa itu tidak muncul dalam kehidupan kita, bukan salah firman-Nya, tapi salahnya di mana? Ya di hati kita ini, saudara. Karena apa, saudara? Saudara, musuh yang paling utama itu bukan yang ada di luar. Musuh yang kita yang paling utama itu adalah dalam hati kita sendiri, saudara. Sebetulnya hati itu adalah aset yang paling mahal dalam kehidupan kita. Lebih dari apapun juga. Aset kita, saudara. Saudara kehilangan hati kita, ya saudara kehilangan semuanya. Saudara. Nah firman Tuhan kenapa ini taruhannya dalam kondisi hati kita. Firman Tuhan itu mengatakan begini, saudara. Dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. We can be deceived by our own heart. Kita ini bisa tertipu dengan keadaan diri kita sendiri. Saya masih ingat ya saudara ya, Bapak Pendeta almarhum Damaris, satu pendeta yang luar biasa. Dia katakan begini, kalau misalkan pada waktu dia khotbah, kalau saudara disuap 50.000, apa yang akan menjadi reaksi saudara? 50.000, no. Saudara kata, enggak, aku nggak usah terima itu. Tapi kalau nolnya ditambah 1, jadi 500.000, bagaimana reaksi saudara? Tetap enggak. Aku enggak terima suap kayak gitu, enggak terima. Nolnya tambah 1 lagi, saudara. Misalkan 5 juta, saudara. Masih tidak, saudara. Tidak. Nolnya tambah 1 lagi, saudara. 50 juta, saudara. Mungkin tidaknya berubah menjadi, masa harus gitu sih? Kan nggak perlu begitu, saudara. Nolnya tambah 1 lagi, 500 juta. Nah, jangan gitu toh. Tambah 1 lagi 5M, ya kita atur ya. Kan gitu, saudara. Dan dari khotbah itu saya itu menangkap sesuatu ya. Mungkin kita tidak merasa bahwa kita ini bisa disuap. Betul nggak, saudara? Tapi kita tunggu waktu dan jumlah yang tepat, betul nggak? Masih ada di sini, saudara. Saudara, kita unjuk rasa kepada orang di pemerintahan yang korup dan lain sebagainya. Ya, yang unjuk rasa belum tentu tidak korup. Tapi karena belum dapat waktu dan jumlah yang tepat. Kalau mereka duduk di sana juga, mungkin juga akan sama. Betul nggak, saudara? It's a matter of the heart. Hati ini loh, saudara. Hati ini licik, deceiving.
Kita bisa merasa oke semuanya, tapi kita tidak sadar ada something is wrong in our heart itu. Nah itu yang menyebabkan kehidupan firman itu tidak bisa berbuah maksimal dalam kehidupan kita. Itu masalah hati kita, bukan masalah yang lain-lain. Seringkali kalau saya berbicara dengan orang tua yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, saya ngomong gini, disekolahkan luar negeri, anak di sekolah di luar negeri itu ada risikonya. Lu risikonya apa Pak Andreas? Risikonya nanti dia menikah dengan, nanti punya suami atau istri dari orang yang berlainan bangsa, bagaimana? Kalau dapat bule bagaimana? Oh enggak masalah Pak Andreas, enggak masalah. Saya ini orangnya internasional. Luar. Enggak gitu, enggak rasis, enggak. Oh, tapi kalau di luar negeri dapat misalkan orang Korea. Wah, kalau orang Korea itu saya dengar suka minum-minum ya. Ya, tapi kalau yang cinta Tuhan, saya juga enggak masalah. Saya ini bukan orang yang racist lah, Pak Andreas itu. Wah, luar biasa, luar biasa enggak, saudara? Saya tanya gini, kalau dapat orang Afrika yang rambutnya keriting, orang itu ngomong, amit-amit jambang bayi, jangan gitu toh Pak Andreas. You know something ya. No, kalau saya ngomong begini ini saudara apa? Orang itu awalnya mungkin nggak merasa racist, tapi ada di situ. Yang di dalam Tuhan itu tidak ada racist. Di dalam Tuhan kita tidak membandingkan suku dengan Tuhan. Sayang semua suku bangsa dan tidak membedakan. Yang membedakan siapa? Ya kita. Saudara, betapa hati kita ini, saudara. Kita mungkin kelihatannya oke, tetapi yang menjadi masalah dan penghalang itu di sini ini. The heart is very deceitful. Itu, saudara. Makanya kita itu tidak boleh menghakimi orang lain, saudara. Karena itu yang kita lihat, padahal hati kita sendiri nggak lebih baik dari orang itu, betul nggak saudara? Jangan sampai kita itu menghakimi orang lain, saudara. Saya sering cerita begini, ada ibu-ibu yang aktif melayani dalam paduan suara gereja. Kemudian dia ngomong sama ibu-ibu yang lain di paduan suara, ayo kita tolong, ada satu mahasiswa yang kasihan. Mahasiswa ini mau di DO, di drop out dari universitasnya, karena tidak bisa bayar uang kuliah. Mau dikeluarkan dari kos-kosannya, karena tidak bisa bayar kos-kosan. Kenapa kok gitu? Karena papanya meninggal. Jadi dia tidak punya uang untuk membayar kuliah, tidak punya uang untuk bayar kos-kosan. Itu orang-orang ibu-ibu yang lain dalam paduan suara ini, aduh ini ibu ini luar biasa, punya beban untuk nolong mahasiswa ini. Siapa sih mahasiswa ini? Memangnya ibu kenal papanya mahasiswa yang meninggal? Enggak, saya enggak kenal. Loh, memangnya ibu ada famili dengan mahasiswa ini? Kok sampai punya beban untuk nolong mahasiswa ini? Enggak, saya juga bukan famili. Lah ibu ini siapa yang sampai mau nolong, tidak di drop out dari universitas, tidak dikeluarkan dari kos-kosan. Ibu ini siapa? Kok punya beban yang luar biasa? Saya ini ibu kosnya. Ayo, ya. Kelihatannya baik, tapi ada udang di balik rempeyek, betul nggak? Udang di balik. It's a matter of your heart. Ternyata orang nolong, orang kelihatannya oke, tapi apa yang menguntungkan aku? Bisa juga, saudara. Itu hati. Makanya, saudara, ini yang menjadi masalahnya. Halangannya itu di sini, sehingga yang luar biasa dari firman tidak bisa menghasilkan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan penabur ini, saudara, masalah penabur ini ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis hati yang dilukiskan dalam perumpamaan penabur ini. Pertama itu tanah yang keras, di mana firman itu tidak bisa masuk ke dalam tanah itu. Yang kedua tanah yang berbatu-batu, di mana benih itu bisa masuk sebentar, saudara.
tumbuh sebentar, tetapi dihimpit dalam batu-batu ini akhirnya mati. Tidak bisa menghasilkan buah. Tanah yang berduri ini, benih itu masuk ke dalam tanah, tumbuh, onak durinya juga tumbuh, menghimpit itu semuanya dan akhirnya mati. Saudara, dari 4 jenis tanah ini, hanya 1 jenis tanah yang bisa menghasilkan buah, saudara, yaitu tanah yang baik. Nah, seringkali kita itu gini saudara, melihat hal ini itu, ini 4 jenis orang. Ya toh? Ini orang yang hatinya keras, orang yang hatinya berbatu-batu, orang yang hatinya banyak durinya, ini orang yang baik. Seringkali begitu saudara. Kita lihatnya itu begitu saudara. Tapi menurut hemat saya kalau kita lihat dari sisi yang lain, sebetulnya ini bukan, ya memang ini 4 jenis tanah dan 4 jenis hati saudara. Tetapi itu bisa menjadi satu hati. Di mana hati itu ada yang bagian yang baik, ada yang bagian yang keras, ada bagian yang berbatu-batu, ada yang bagian berduri. Itu in one heart, di dalam satu. Zaman dulu orang tes kepribadian, kalau di tes kepribadian, oh ada apa? Kepribadian itu ada apa? Yang flegmatik, ada yang kolerik, ada yang sanguin. Siapa yang sanguin di sini? Saya kira semuanya sanguin karena suka disanguin kan, ya kan? Ya tahu, jadi ada flegmatik, kolerik, sanguin, melankolis. Itu satu. Tetapi dalam pertumbuhan ya, perkembangan psikologi, tes kepribadian itu bukan satu-satu gitu. Ada orang yang flegmatik, enggak gitu. Tapi dalam satu pribadi ada orang yang dalam pribadi itu kalau begitu orang itu koleris misalkan, tapi pada waktu kena tekanan dia bisa melankolis. Jadi ada melankolisnya, ada koleriknya, itu jadi satu saudara, dalam satu pribadi. Kenapa saya mengatakan gini? Karena dari situ kita lihat bahwa tanah yang baik ini menghasilkan 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Kenapa tanah yang baik ini tidak hanya menghasilkan 100 kali lipat saja, saudara? Karena ada bagian-bagian yang keras, di mana ada benih itu tidak bisa tumbuh di sini, saudara. Makanya ada yang bagian 30, mungkin ada yang 10 kali, 20 kali, begitu saudara. Tidak bisa. Gitu. Jadi kita melihat yang tadinya ini 4 pribadi, mari kita lihat dengan itu, ini sebetulnya 1 pribadi. Yang tadinya kita lihat itu 4 hati, mari kita lihat itu, lihat 1 hati. Di mana tanah itu ada bagian baiknya, tetapi ada bagian yang keras, ada bagian yang berbatu. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan yang kita dengar itu tidak bisa maksimal dalam kehidupan kita, mungkin hanya cuma sebagian kecil bertumbuh saja, yaitu bertumbuhnya di tanah yang baik ini, tapi masih ada kekerasan-kekerasan hati dalam hati kita. Nah, nanti kita akan lihat itu, saudara ya. Nah, kenapa hati kita keras? Karena hati kita itu simpan dosa. Pada waktu kita simpan dosa, hati kita itu keras. Saudara, kalau saudara, walaupun saudara sudah sibuk melayani, saudara aktif melayani, saudara aktif ke gereja, tapi kalau kita simpan dosa, apapun dosa sekecil apapun, dalam hati kita, saudara, itu firman ditabur, itu mental, nggak bisa masuk. Misalnya kan kalau saudara benci sama orang, saudara tidak suka sama orang itu. Satu kali orang itu akan ngomong kepada saudara, kalau orang itu ngomong mungkin apa yang diomongkan itu benar. Tapi saudara tidak mau kalau dia yang ngomongin itu. Karena sudah tidak suka. Itu hati yang keras itu begitu saudara. Ya, jadi ada saudara, mari kita sungguh-sungguh berurusan, bukan itu bukan aku. Enggak, tidak. Jadi kalau kita dengar ini, Tuhan, lihatlah hatiku, mungkin ada hati yang masih bagian yang keras dalam hatiku. Saudara mengerti maksudnya, saudara? Nah, ini bukan untuk jemaat loh, saudara, untuk pendeta juga, saudara. Ya, dan hati yang berbatu-batu itu, saya katakan ada kepahitan. Ada banyak amarah, kepahitan, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. It torture itu menganiaya benih atau benih firman yang kita masuk dalam hati kita. Kalau kita ini
penuh dengan kepahitan. Saudara, ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, pekerjaan setan yang utama itu adalah menjauhkan kita semua dari keselamatan. Ya. Tetapi kalau kita akhirnya bisa menerima Tuhan Yesus dan akhirnya diselamatkan, percaya Tuhan Yesus dan akhirnya menerima keselamatan, apa yang setan lakukan? Setan akan lakukan yang ini, yaitu apa? Membuat hidup kita itu sangat menderita. Bukan kekurangan uang, bukan. Sangat menderita dalam hati. Kan ada banyak luka-luka dalam hati kita. Orang mengalami ketidakadilan, kita marah, kita pahit, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada bagian dalam hati kita yang begitu, saudara, kita mungkin terima firman, tapi kok enak. Firman Tuhan suruh mengampuni, loh kok enak kok disuruh mengampuni. Aku nggak salah, dia yang salah kok. Saudara. Dan akhirnya batu itu yang menghimpit, menganiaya firman itu. Dan akhirnya mati. Saudara. Firman itu tidak akan bisa berbuah. Saudara. Dan ingat lagi, ini adalah tanah-tanah yang tidak baik di dalam hati kita sendiri. Ya, keduniawian, saudara. Tanah yang berduri ini adalah orang yang masih mengejar keduniawian dalam hidup. Saudara, kita percaya, kita hidup mengikuti Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya juga percaya, lebih baik ya, misal berkat Tuhan, lebih baik uang itu jatuh ke tangan orang yang takut akan Tuhan daripada jatuh ke tangan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kalau segala keuangan itu ada kekayaan di dunia ini jatuh ke tangan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang kita lihat nanti ada kebangun night club dan lain sebagainya yang tidak itu, saudara-saudara. Tapi kalau jatuh ke tangan orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan bisa menggunakan untuk sesuatu yang mengundang kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara. Bukan salah, tetapi bukan itu yang kita kejar. Ya. Kita rajin harus, kita kerja keras harus. Tapi ending kita itu bukan hanya di dunia saja, ending kita itu di surga. Saudara. Biarlah apa yang kita lakukan di dunia ini akan berakhir di surga. Bentar, waduh, jam itu mengejar. Oke, teruskan ya. Nah, baru akhirnya kita itu di bagian yang subur, maka benih firman Tuhan itu bisa berbuah. Dari sini kita tahu bahwa sebetulnya ya setiap kita ada bagian yang tidak benar ini, saudara ya. Itulah sebabnya saya katakan tadi jangan menghakimi orang lain, tapi mari kita mengevaluasi, saudara. Dan bagaimana kita mengevaluasinya sehingga firman Tuhan itu bisa masuk dalam hati kita itu dan akhirnya mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hati kita. Siapa yang percaya hati kita bisa berubah? Ya, kita bisa berubah. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Siapa yang percaya papa mertua saudara bisa berubah? Loh, tangannya kok enggak banyak? Siapa yang percaya mama mertua saudara bisa berubah? Siapa yang percaya istri saudara bisa berubah? Haleluya. Bapak-bapak saudara, luar biasa ini saudara. Kita semua bisa berubah kalau we let God deal with our heart. Gitu. Dan ada satu doa yang sangat penting menurut saya, yaitu doanya Raja Daud. Ini raja loh saudara ya. Dia berdoa begini, ya. Dikatakan begini, selidiki aku ya Allah. Dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah satu doa yang luar biasa. Saya tidak akan pakai cara lain, tapi saya akan melihat cara bagaimana Daud ini berdoa. Dia raja. Kalau orang jadi raja itu sudah merasa benar terus, betul nggak? Kalau dia salah, orang lain yang harus salah. Raja. The king can do no wrong katanya. Raja tidak bisa berbuat salah, mesti orang lain yang salah. Tapi Daud itu beda. Doa seperti ini adalah doa yang diwarnai dengan kerendahan hati dan keterbukaan. Dan siapapun kita, kalau kita ingin firman Tuhan bekerja lebih dalam lagi, lebih hebat lagi, mari kita merendahkan hati dan mengatakan, Tuhan selidiki aku ya Tuhan. Kenal hatiku. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, ungkapkan Tuhan Yesus. Dan terus menerus itu saudara. Dan Tuhan akan mengungkapkan dan akan mentransformasi hati kita. Amin saudara. Amin saudara.
Jadi belajarlah. Bulan ini saya mengajak untuk semua tim pengembalaan, untuk setiap hari, untuk berdoa, untuk mengakui satu hal, kesombongan kita. Sebelum kita menutup satu hari sebelum tidur, saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kalau ada kesombongan dalam hatiku, tolong Tuhan, ungkapkan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mau demikian, saudara, sederhana, maka the power of the word, kuasa firman itu akan mengubah kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menahan akan hal itu. Amin, saudara. Asal kita izinkan firman itu masuk. Kalau kita tidak izinkan, ya mental, saudara. Ada tanah yang mental, saudara. Tergantung daripada keputusan kita. Ya. Nah, kalau tanah kita itu sudah dipulihkan, saudara, sudah menjadi tanah yang baik, saudara. Kira-kira akhirnya endingnya apa, saudara? Endingnya kita itu akan menjadi orang yang mampu menghadirkan kehidupan Kristus dan kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Menghadirkan kehidupan Kristus dan menghadirkan pemerintahan Tuhan di atas dunia ini. Itu luar biasa. Itu yang disebut fruitful life itu, ya itu, saudara. Jadi hidup yang berbuah adalah hidup yang dapat menghadirkan Kristus dan kerajaannya. Ini hanya cuman singkat aja. Kalau ada perpecahan kita sanggup menghadirkan persatuan. Kalau ada kebencian kita sanggup menghadirkan kasih persaudaraan. Kalau ada kesedihan kita sanggup menghadirkan penghiburan. Kalau ada keamarah kita sanggup menghadirkan kesabaran. Kalau ada kekhawatiran kita sanggup menghadirkan iman atau keyakinan. Kepahitan, pengampunan, saudara. Keluhan, kita bisa sanggup menghadirkan ucapan syukur. Ada putus asa, kita sanggup menghadirkan pengharapan. We make the world a better world. Kita bisa membuat dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Karena kita mampu bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dan lain-lain semuanya. Ada satu orang, saya akan tutup dengan cerita ini. Saya sering cerita ini karena cerita ini luar biasa, yaitu tentang Nelson Mandela. Ya. Nelson Mandela ini adalah Presiden Afrika Selatan. Satu hari Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela makan siang. Pada waktu dia makan siang, dia melihat ada satu orang makan sendirian di restoran itu. Dan Nelson Mandela ngomong dengan ajudannya. Dia militer, ya, ajudannya militer tentunya. Tolong panggil orang itu daripada makan sendirian, makan di sebelahku. Dan dipanggil orang itu. Kalau yang manggil militer, ya orang itu pasti mau aja duduk di sebelah Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dan selama makan siang dengan Pak Presiden, tangannya gemeter terus, saudara. Sampai selesai makan, saudara. Selesai makan, ajudannya itu ngomong begini, Pak Presiden, dia itu tangannya gemeter makan siang sama Presiden. Mungkin karena belum pernah makan sama Presiden. Saudara. Mungkin dia itu ada sakit apa gitu. Presiden Nelson Mandela mengatakan, oh tidak, sudah. Dia kenal saya dan saya kenal dia. Loh, kok bisa gitu, sudah? Dia ini kepala penjara waktu saya dipenjarakan. Dia dipenjara bisa 15 tahun, saudara. Sebelum dia jadi presiden. Penderitanya luar biasa di penjara. Dan dia cerita, saudara. Pada waktu aku di-torture, pada waktu aku dianiaya di penjara, dan aku dalam kondisi yang kehausan, aku minta air untuk minum karena aku haus. Dan apa yang orang itu lakukan? Dia buka, sorry to say ya saudara, maaf kata, dia buka celananya dan dia dikencingin kepalanya Nelson Mandela dan disuruh minum dari air kencingnya sama kepala penjara ini. Dan itu terjadi bukan 1-2 hari, bertahun-tahun, saudara. Penderitaan seperti itu, saudara. Makanya tangannya gemeter, karena yang dikencingin jadi presiden, saudara. Betul nggak, saudara? Ya itu, saudara. Tetapi Nelson Mandela berhasil, dia bisa menghadirkan pengampunan. Saudara.
Itulah sebabnya Nelson Mandela mengatakan, as I walk out of the door towards the gate that would lead me to my freedom. Pada waktu aku keluar dari penjara dan kemudian keluar dari pintu penjara di mana aku bisa menjadi orang merdeka, I know if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I would still be in prison. Kalau aku tidak bisa meninggalkan semua kepahitanku yang terjadi di penjara, walaupun aku bebas dari penjara, aku tetap dalam penjara. Itu yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Saudara, mari kita membuka hati dan membiarkan firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Jadi, what is a fruitful life? Yaitu begini, saudara. Fruitful life adalah proses di mana firman Tuhan itu bekerja di dalam kita, sehingga kita menjadi seperti Kristus, tetapi juga akhirnya itu membuat kita itu melakukan kehendak Tuhan untuk kemuliaannya. That's a fruitful life. Banyak seringkali kita lakukan ini dan lain sebagainya, aksi sosial, melayani semuanya, mau jadi singer, mau jadi pengkhotbah, mau jadi apa saja, kita melakukan kehendak Tuhan untuk kemuliaannya, yes. Tetapi apakah kita sudah proses ini terjadi dalam kehidupan kita? Apakah tergantung dari hati kita masing-masing? Mari kita membuka hati kita masing-masing, saudara, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam sedalam-dalamnya. Sehingga the power of God's word, kuasa firman itu, membawa the power of life, kuasa dalam kehidupan ini. Sehingga Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. God bless you. Amen. Amen. Amen.